Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam Kilas Pajak. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai pembayaran pajak secara angsuran, yang mana diatur dalam PPh pasal 25. Mari kita saksikan wawancara reporter kami dengan Direktur Jenderal Pajak. Bagi pemirsa Kilas Pajak, saat ini saya sudah berada dengan Dirjen Pajak Indonesia dengan Bapak Hafiz Saputra. Pagi Bapak. Mungkin bisa tolong dijelaskan tentang aturan PPh pasal 25 tersebut. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 ini merupakan aturan perpajakan mengenai pembayaran pajak secara angsuran, di mana tujuannya adalah meringankan beban dari wajib pajak itu sendiri, dikarenakan atau mengingat pajak yang terutang harus dibayarkan secara 1 tahun secara lengkap. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau tidak bisa diwakilkan. Nah, baik Pak. Bagaimana cara menentukan besaran angsurannya terhadap PPh pasal 25 ini Pak? Besarnya angsuran PPh pasal 25 ini adalah sebesar pajak yang terutang menurut SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain, dan PPh yang terutang atau terjadi di luar negeri yang bisa dikreditkan, lalu dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam 1 tahun pajak tersebut. Selanjutnya, kalau mengenai tarif pajak PPh pasal 25 tersebut bagaimana Pak? Untuk tarifnya sendiri, untuk wajib pajak orang pribadi kita membagi kepada 2 kelompok, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan selain pengusaha tertentu. Untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ini ialah yang melakukan usaha penjualan barang, baik itu grosir maupun lainnya, serta penjualan jasa-jasa lainnya, yaitu tarifnya 0,75% dikali dengan omset tiap bulan usaha mereka. Dua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu untuk pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha. Tarifnya sendiri, penghasilan kena pajaknya dikalikan dengan tarif yang telah dijelaskan dalam PPh pasal 17 ayat 1 huruf. Untuk wajib pajak badan sendiri telah diatur juga dalam PPh pasal 17 ayat 1 huruf B, yaitu penghasilan kena pajak badan tersebut dikalikan dengan 25%. Terima kasih sekali Pak atas penjelasan yang telah Bapak jelaskan. Itulah wawancara reporter kami dengan Dirjen Pajak. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita lihat tayangan yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hafiz Saputra, Yesi Permatasari, dan Ramadio Satria. Kami akan membahas lebih lanjut mengenai PPh pasal 25, yaitu angsuran pajak. Topik pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu pengertian PPh pasal 25, besarnya angsuran, tarif, perhitungan wajib pajak, orang pribadi dan badan, penyetoran dan pelaporan, perhitungan, serta sanksi keterlambatan pembayaran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa PPh pasal 25 yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran, tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Untuk besarnya angsuran PPh pasal 25 dapat kita cari dengan PPh terutang menurut SPT tahun pajak lalu dikurang pasal 22, 23 atau 24 dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu. Untuk tarifnya terbagi 2. Yang pertama wajib pajak orang pribadi, yang kedua wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi juga terbagi 2. Yang pertama pengusaha tertentu atau OPPT, yaitu 0,75% dikali omset bulanan tempat usaha. Sedangkan selain pengusaha tertentu atau OPSPT, PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A, yaitu sampai 50 juta 5%, 50 juta hingga 250 juta 15%, 250 juta hingga 510 juta 25% di atas 500 juta 30%. Sedangkan wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% tarif
Pasal 75 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH. Selanjutnya, contoh perhitungan wajib pajak orang pribadi. PPH terutang berdasar SPT tahunan PPH tahun 2016. Kredit pajak tahun 2016 sebesar 50 juta rupiah. PPH pasal 21 sebesar 15 juta rupiah. PPH pasal 22 sebesar 10 juta. PPH pasal 23 sebesar 2.500.000. PPH pasal 24 sebesar 750. Total kredit pajak sebesar 35 juta. Dasar perhitungan angsuran sebesar 15 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun 2017 adalah sebesar 1.250.000. Dengan perhitungan 15 juta dibagi 12 yang dapat hasilnya 1.250.000. Contoh selanjutnya, contoh perhitungan wajib pajak badan. Pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri terebut untuk bagian tahunan pajak yang meliputi masa 8 bulan dalam tahun 2016. Contoh perhitungannya, PPH terutang berdasar SPT tahunan PPH tahun 2016. Kredit pajak tahun 2016 125 juta rupiah. PPH pasal 22 30 juta. PPH pasal 23 15 juta. PPH pasal 24 40 juta. Total kredit pajak sebesar 85 juta. Dasar perhitungan angsuran sebesar 40 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun 2017 sebesar 5 juta, yang dimana perhitungannya 40 juta dibagi 8 yang dapat hasilnya 5 juta. Penyetoran dan pelaporan PPH pasal 25. Penyetoran selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwin berikutnya. Pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya perhitungan PPH pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Yang pertama, WP perolehan penghasilan tidak teratur. Kedua, SPT PPH tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Ketiga, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian SPT tahunan PPH. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Wajib pajak PTA pada tahun 2016 memperoleh total peredaran bruto sebesar 14,8 miliar. Penghasilan neto yang bersifat teratur dari usaha dengan sebesar 180 juta. Dan penghasilan tidak teratur dari pengontrakan selama 3 tahun yang dibayarkan sekaligus pada tahun 2016 sebesar 72 juta. Mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut diterima sekaligus pada tahun 2016, maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPH pasal 25 pada tahun 2017 adalah hanya dari penghasilan teratur 2016, dengan catatan bahwa dalam tahun 2016 wajib pajak A telah dipungut PPH pasal 22 oleh pihak lain sebesar 2,9 juta, sehingga angsuran PPH pasal 25 untuk tahun 2017 dihitung sebagai berikut. Contoh perhitungannya, penghasilan itu teratur 140 juta. Tidak ada sisa kerugian yang dikompensasi sehingga besar PKP adalah 140 juta. Penghasilan kena pajak yang diperoleh fasilitas sebesar 48 juta. Yang mana
4,8 miliar dibagi 14,8 miliar dikali 148 juta. Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas sebesar 100 juta, yang dimana 148 juta dikurang 48 juta. PPh terutang 50% dikali 25% dikali 48 juta, yaitu hasilnya 6 juta. 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Yang hasilnya dijumlahkan 31 juta. Jadi kredit pajak atau pengurangan PPh pasal 22 sebesar 2,9 juta. Dasar penghitungan angsuran sebesar 28,1 juta. Angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun 2017 sebesar 2.341.667 rupiah, yang dimana perhitungannya 28,1 juta dibagi 12, maka hasilnya 2.341.667 rupiah. Baik, pada bagian selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan PPh pasal 25 apabila SPT tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Kita lihat pada ilustrasi soal yang ditampilkan, PT Putrajaya menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2016 pada tanggal 25 Mei 2017 dengan data sebagai berikut. PPh yang terutang 150 juta, sedangkan kredit pajak sebesar 42,5 juta, dan PPh pas 25 bulan Desember 2016 itu sebesar 8 juta. Maka, untuk mencari besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2017 adalah angsuran PPh pasal 25 bulan Januari dan Maret 2017 masing-masing sebesar 8 juta rupiah. Dengan asumsi sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan Desember tahun 2016. Angsuran PPh pasal 25 bulan April sampai Mei 2017 sama dengan 8 juta. Sedangkan angsuran PPh pasal 25 bulan April sampai dengan Desember 2017 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016, di mana PPh terutang 150 juta dikurang dengan kredit pajak yang diperbolehkan, meliputi pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24 sebesar 42,5 juta. Sehingga dasar penghitungan angsuran pajak PPh pasal 25-nya 107,5 juta. Dan didapatlah angsuran PPh pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Desember 2017 sebesar 107,5 juta dibagi 12 bulan, sama dengan 8.958.333 rupiah. Di sini kita ketahui PPh pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2017 telah disetor sebesar 8 juta tiap bulannya. Padahal yang seharusnya sebesar 8.958.333 rupiah. Sehingga terdapat kekurangan sebesar 958.333 rupiah setiap bulan untuk bulan April sampai dengan Mei 2017. Dan jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut. Untuk masa April 2017 terutang bunga 2% per bulan. Begitu juga untuk masa Mei 2017 terutang bunga 2% per bulan, dihitung sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal penyetoran. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan PPh pasal 25, di mana wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Kita bisa melihat pada contoh soal yang ditampilkan, PT Ananda
menyampaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPh tahun pajak tahun 2016 pada tanggal 10 Januari 2017 dengan melampirkan perhitungan sebagai berikut. Sementara SPT tahunan PPh pajak 2016 yang disampaikan pada tanggal 10 Juni 2017 dengan data sesungguhnya sebagai berikut. Maka selanjutnya kita masuk ke mencari besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun 2017. Angsuran PPh pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret masing-masing sebesar 4 juta. Sedangkan untuk bulan April sampai dengan Mei dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2016 yang dimana perhitungannya sebagai berikut dengan menghasilkan dasar perhitungan angsuran sebesar 57,5 juta. Maka 57,5 juta dibagi dengan 12 bulan. Dapatlah angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Maret sampai dengan Mei sebesar Rp4.781.667. Angsuran PPh pasal 25 untuk bulan April sampai Desember dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016. Di mana didapatlah angsuran PPh pasal 25 bulan April sampai dengan Desembernya 6.875.000. Selanjutnya, PPh pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Mei yang telah disetor kita ketahui tadi sebesar 4.791.000 per bulan. Padahal yang seharusnya adalah 6.875.000. Sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp2.083.400 setiap bulan untuk bulan April sampai dengan Mei 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebesar 2% per bulan, dihitung sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal penyetoran. Setelah membahas konsep dan perhitungan mengenai PPh pasal 25, selanjutnya kita membahas sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, wajib pajak terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sekian Sesuai pasal penjelasan dari 9 kelompok ayat kami. 2A Terima kasih UU atas KUP, perhatiannya dan maka sampai wajib pajak jumpa. akan dikenai bunga Sekian 2%. penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.